apakah yang berjanggut dan yang memakai celana cingkrang yang masuk surga? Yang tidak pakai bagaimana? Tentu saja ini sunnah Nabi SAW kan. Kata Nabi SAW di dalam hadis, saya satu-satu jawab dulu. Saya bagi pertanyaan ini jadi dua bagian ya. Bagian pertama tentang masalah jenggot dan tidak isbal namanya, tidak menutup mata kaki bagi laki-laki. Kata Nabi SAW, peliharalah jenggot kalian dan potonglah kumis kalian. Bertolak belakanglah dengan majus. Majus ini adalah penyembah api. Karena di zaman Nabi SAW orang-orang Persia itu suka memelihara kumisnya sampai tebal, terus dilingkar-lingkarin, jenggotnya dipotong semua. Pernah datang dua orang utusan ke Madinah, kemudian mereka datang di hadapan Nabi SAW. Nabi begitu lihat, Nabi mengatakan, sungguh buruk tampang kalian. Siapa yang suruh kalian begini? Kata mereka, Tuhan kami. Tuhannya mereka Raja Persia waktu itu, rajanya sebagai Tuhan. Kata Nabi SAW, tapi Tuhanku menyuruh aku untuk memotong kumis dan memelihara jenggot. Itu perintah Nabi SAW. Sekarang teman-teman yang mau melihara, belum mau melihara jenggot, apa halangannya? Apa kira-kira halangannya? Apa masalahnya kalau pelihara jenggot? Bulu tumbuh di dagu. Kalau syaitan mengingatkan itu jelek, itu begini, kalau seandainya satu lembar jenggot itu 10 kilo beratnya, mungkin susah kita pelihara. Alhamdulillah ringan gitu. Dan saya sarankan teman yang bertanya ini, ketik di YouTube kelebihan atau keutamaan jenggot. Nanti lihat beberapa cuplikan. Banyak penemuan secara ilmiah. Di antaranya manusia laki-laki itu kan punya tenggorokan berbeda sama perempuan, ada rongga yang terbuka. Maka mereka memang butuh jenggot di situ secara ilmiah, sehingga kerongkongannya tidak mudah kena penyakit. Itu ada satu penelitian. Penelitian yang lain mengatakan didatangkan sebuah botol, itu semua ada di YouTube, bahkan sudah terjemahan bahasa Indonesia kalau tidak salah. Itu pernah saya tonton, tapi memang dari cuplikan bahasa Arab ya. Itu ada bakteri didatangkan di satu botol, dan ini bakteri yang mematikan, sangat ganas. Itu ditaruh satu lembar jenggot laki-laki, satu lembar jenggot kecil itu dicemplungin, saya lihat itu cuplikannya, dan dikatakan secara ilmiah bakteri itu mati semua dengan jenggot itu. Penelitian. Yang ketiga, ada seorang jenderal angkatan darat Amerika, saya lupa namanya disebutkan di situ. Itu dia meneliti siapa di antara prajuritnya yang paling hebat dalam menembak, sniper. Dikirimlah beberapa orang, dia temukan dan dia kaget, orang yang berjenggot selalu tepat sasaran. Dia penasaran, dicoba 2 kali. Dibentuklah 2 tim 10 orang. 10 orang berjenggot, 10 orang tidak jenggot. Disuruh utus lagi di wilayah yang sama, sasaran yang sama, tembakan. Semua yang berjenggot tidak meleset. Dia ulangi lagi ketiga kali, sampai-sampai dia mengeluarkan instruksi, semua sniper harus berjenggot walaupun perempuan. Iya, ada cuplikan di YouTube itu. Disuruh pakai bahan untuk itu. Kalau masalah penampilan, itu kan persepsi teman-teman sekalian. Persepsi. Orang yang bilang, oh jenggot itu jelek, itu kan persepsi dia. Persepsi gitu. Nanti kalau orang barat non muslim buat jenggot model, baru dia buat model juga. Kita punya agama yang memandu kita. Minimal kalau anda belum mau memelihara jenggot, jangan salahkan orang yang berjenggot gitu loh. Itu dulu. Kemudian masalah isbal, mengangkat celana dari mata kaki, memang ada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, disiapkan azab yang pedih buat mereka gitu kan? Dan Allah tidak akan membantu di timbangan amalnya. Orang yang mannan itu suka sebut-sebut kebaikannya, sudah kasih orang sebut-sebut kebaikannya. Yang kedua itu orang yang bersumpah dusta untuk melakukan dagangannya. Dan yang ketiga orang yang menutup mata kakinya. Yang ada larangan dari Nabi SAW. Ada riwayat yang mengatakan semua yang di mata kaki bagi laki-laki akan masuk ke neraka. Artinya akan menyebabkan dia masuk kalau dia tetap bertahan dengan itu. Itu dalil dulu ya. Sekarang secara contoh lapangan. Teman-teman sekalian, kenapa dipermasalahkan dengan angkat celana? Apa sih masalahnya? Kalau orang bilang celana cingkrang, jelek, baik, saya tanya Bapak Ibu sekalian, bukankah di Indonesia ini di mall-mall kita ada orang yang pakai lebih tinggi celananya? Celana kuntung sampai lutut. Kenapa kok itu dianggap keren? Kenapa dengan angkat sedikit dianggap kampungan? Ini kan berarti persepsi saja kan? Ada yang lebih gila, lebih tinggi lagi sampai setengah paha. Haram, aurat kelihatan.
tapi nggak dibahas tuh. Kan ini persepsi saja. Kenapa bapak-bapak di sini kalau pakai jas percaya diri? Persepsi kita ini keren. Sekarang ubah persepsi koko, persepsi kopiah, keren. Selesai urusannya kok. Dan kita harus punya prinsip dalam hidup. Saya kasih contoh. Kalau bapak ibu tidak punya prinsip, dan prinsip itu berpegang pada kebenaran, dan kebenaran adalah agama, tidak ada yang lain. Agama bilang mau dunia benci saya nggak peduli. Jadi kita harus berpegang, karena agama ini Allah yang turunkan dari langit, pencipta langit dan bumi. Kita harus punya prinsip. Saya kasih contoh cara untuk punya prinsip. Kalau teman-temannya bapak ibu sekalian mengajak makan di restoran, kita pergi 10 orang makan di satu restoran, terkenal di situ makanannya nasi goreng. Kemudian pas masuk di sana kita lihat menu, kok ada mie goreng, kita tertarik dengan mie goreng nih. Saran saya, beli mie goreng, jangan beli nasi goreng, walaupun semua teman datang untuk itu. Mereka bilang, baik, coba ini enak nasi gorengnya. Ya, saya lagi pengen mie goreng. Beli mie goreng, nanti saya coba punya kamu ya, incipin, tidak apa-apa. Punya prinsip, jangan tidak punya prinsip. Selama itu bukan yang salah ya. Jadi kita kokoh. Kalau tidak bapak ibu sekalian, kita nggak punya prinsip, kita akan mudah berubah. Baru beli mobil, teman kita satu bilang, kenapa mobil merek ini, musim merek ini, jual. Baik, besok teman baru datang, jual. Lusa, 1 minggu 7 mobil nih. Orang tidak punya prinsip, datang tamu di rumahnya, kenapa rumahmu warna putih? Loh, harus menurut kau apa? Coklat bagus, cat coklat. 1 jam kemudian tamu lain datang, hijau. Yang satu lagi biru. Enggak, putih, saya suka warna putih. Dan selesai. Menurut saya hijau, itu menurut kamu, menurut saya enggak. Itu bukan hal yang salah, punya prinsip, kan gitu. Nggak usah, kita nggak ada sesuatu yang salah kok. Jenggot ini di dagu saya, bukan di dagu Anda. Apa masalahnya? Kenapa harus di situ yang kebakaran jenggot? Jenggot saya tidak kebakaran kok. Ada juga orang pikir, oh kalau berjenggot tidak disuka sama perempuan. Siapa yang bilang? Ibu-ibu yang sudah ikut pengajian pasti carinya orang yang sudah beragama. Pastilah, nggak mungkin gitu. Sama dengan bapak-bapak yang sudah ikut taklim, tidak mungkin cari perempuan yang telanjang di luar sana. Pasti dia cari orang yang sudah pakai jilbab besar. Itu sudah alami, fitrah, gitu kan? Baik, pertanyaan kedua di sini yang saya potong dari sini, apakah cuma orang berjenggot masuk surga, yang cingkrang masuk surga, yang tidak enggak? Tentu tidak. Mustahil itu. Bukan berarti orang musbil, tutup mata kakinya atau tidak berjenggot lalu masuk neraka. Baik, kalau jenggotnya nggak bisa tumbuh, ada kan orang memang nggak bisa tumbuh, mau diapain? Keluar jenggotnya cuma 3 misalnya. Ya sudahlah, itu yang Allah kasih ya 3 aja dipegang sama dia. Tetap bangga sunnah Nabi, gitu kan? Ada orang semua pernah datang sama saya ikhwah, dia bilang, Ustaz, pakai apa supaya jenggot saya tumbuh? Emang kalau tumbuh jenggotnya mau dipelihara? Sepanjang apapun Ustaz saya pelihara, yang penting tumbuh dulu. Saking maunya punya jenggot, nih orang punya jenggot terus dipotong, kenapa dipotong? Persepsi. Persepsi. Saya ambil informasi dari istri saya, malah akhwat kita di pengajian memang tidak mau kecuali dengan laki-laki yang berjenggot sekarang, yang sudah paham sunnah. Oh, ciri khasnya orang begitu. Umumnya di Timur Tengah memang jenggot itu sudah menjadi simbol kesolehan seseorang. Di Indonesia mungkin belum 100% ya, tapi di Saudi itu sudah ditahu orang ini berjenggot. Maka orang berjenggot itu mustahil merokok, mustahil ganggu perempuan. Begitu di Saudi persepsinya. Jadi kalau ada orang berjenggot pegang rokok tuh aneh. Orang sorotin semua, siapa orang ini? Berarti orangnya lain ini. Jenggotnya bukan karena paham sunnah gitu. Jadi bukan berarti pasti masuk neraka, enggak. Karena amal soleh kan ditimbang sama amal buruk hari kiamat kan.